Shalom, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Cahaya Kasih Natal, produksi TVRI Papua Barat, Media Pemersatu Bangsa. Tema yang akan saya sampaikan pada saat ini, Raja Agung Penyelamat Manusia. Namun sebelum itu, mari pemirsa kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di saat ini. Kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari beri Roh Kudus dan pengertian kepada semua kami, baik kami yang menyampaikan maupun para pemirsa yang akan menyimak semua yang disampaikan melalui kebenaran firman ini. Karena urapan Roh Kudus akan melengkapi kami untuk memaknai setiap kebenaran firman yang akan kami renungkan. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mika pasal 5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Tuhan berkata, berbahagia bagi setiap kita yang membaca, tapi juga setia untuk melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tengah kesuraman atau keterpurukan hidup yang kita alami sebagai manusia, tentu kita sangat mengharapkan hadirnya seorang penyelamat atau seorang raja dalam kepemimpinan yang akan sangat membantu kita, melepaskan kita dan memulihkan kehidupan kita dari tengah kesuraman dan kemelaratan hidup yang kita alami. Bagian firman yang kita baca di saat ini dari Mika pasal 5, ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Ini adalah bagian nubuatan Mika kepada orang Israel tentang penghukuman, tetapi juga tentang pengharapan bahwa di tengah semua realitas hidup yang dialami umat Tuhan, oleh karena perilaku dari para pemimpin yang ada, para imam yang ada, para hakim yang ada, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mengalami keadaan yang demikian berlarut-larut. Di tengah semua kondisi dan situasi kemelaratan dan keterpurukan hidup yang dialami karena perlakuan yang tidak adil dari para pemimpin,
para imam dan para hakim, justru mereka akan menerima ganjaran dari Tuhan. Dan keadaan ini akan dipulihkan Allah ketika nubuatan itu digenapi. Karena Raja Agung Sang Penyelamat itu akan lahir dari Betlehem Efrata, tempat yang kecil, kota yang sunyi dan sepi. Tetapi tempat inilah yang menjadi alamat karya penyelamatan Allah itu dimulai melalui kehadiran Sang Penyelamat atau Sang Mesias Agung itu. Pemirsa yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, dari catatan Mika pasal 5 ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan membangkitkan seorang raja yang agung dari Betlehem. Walaupun Betlehem adalah kota yang kecil, kota yang sunyi, tetapi dari tempat yang terpencil dan sunyi inilah Allah memulai karya penyelamatannya bagi dunia dan manusia. Raja yang lahir di Betlehem itu akan membawa damai sejahtera. Dia akan memberikan kebahagiaan abadi bagi Israel, tapi juga bagi setiap orang yang terus berpengharapan kepada Dia. Bahwa janji kemesiasan itu akan tergenapi. Raja Agung yang dijanjikan itu akan hadir. Dan itu menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai Sang Penyelamat, Mesias Agung yang dinubuatkan baik oleh Mika, tetapi juga oleh para nabi sebelumnya. Pemirsa yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, Raja yang dijanjikan itu akan memenuhi janji pembebasan yang Allah berikan. Dia akan menggenapi perjanjian Allah kepada umatnya, bahwa dari tengah-tengah kesuraman penderitaan hidup yang dialami umat, bahwa ketika Raja itu hadir, Dia adalah pemimpin yang paling adil dan agung. Kepemimpinannya berbeda dengan kepemimpinan manusia. Dan ketika Dia menjalankan kepemimpinan sebagai seorang raja, maka Dia akan menunjukkan dan menampilkan keadilan itu bagi orang-orang yang mengalami keterpurukan dan penindasan dalam hidup ini. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Raja Agung yang dijanjikan itu, Dia akan senantiasa meninggikan mereka. Dia akan memulihkan tatanan kehidupan manusia. Dan janji itu bukan hanya berlaku bagi orang Israel, di mana Mika menulis nubuatan ini, tetapi juga akan berlaku bagi kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Yang menjadi persoalan dan pertanyaan bagi kita adalah, apa kira-kira yang Bapak, Ibu, dan saya kita siapkan? Pemirsa dan saya kita siapkan untuk menanti pemenuhan janji penggenapan itu. Raja Agung Sang Penyelamat itu akan datang. Dia bukan hanya datang sebagai seorang bayi yang akan lahir di Betlehem, di tanah Yudea, tetapi Dia juga akan datang kedua kali sebagai hakim yang paling adil, dan pengadilannya yang akan membedakan orang benar dan orang fasik. Pemirsa yang terkasih dan yang diberkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentu dalam menyiapkan seluruh kehidupan kita, kita perlu menata hati kita, menata kehidupan kita, agar supaya ketika penggenapan janji itu dilakukan oleh Allah melalui kehadiran Sang Mesias, kedapatan kita telah menyiapkan kehidupan kita. Ruang-ruang hati kita telah dipersiapkan oleh pemirsa dan saya untuk menjadi tempat di mana Dia lahir dan berbaring. Karena sudah barang tentu sebagai orang-orang yang mengalami penindasan, mengalami keterpurukan, kadang kita mengalami kesuraman dalam kehidupan kita, kita sangat membutuhkan kehadiran dari seorang raja yang adil. Karena hanya Yesuslah
yang bisa memberikan keadilan yang paling benar bagi kita. Karena apa yang ditawarkan dan dijaminkan oleh manusia dan dunia terkadang tidak bertahan lama. Tetapi apa yang diberikan oleh Yesus sebagai Raja Agung Sang Penyelamat itu adalah sebuah hal yang akan membawa kita menikmati kekekalan di tengah kehidupan ini. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, melalui perenungan firman ini kita belajar bahwa dari tengah kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya, kita harus mengukuhkan keyakinan kita akan janji Tuhan. Karena janji yang Tuhan ucapkan tidak pernah tidak ditepati oleh Allah. Ketika Dia berjanji untuk memulihkan keadaan umatnya melalui kehadiran Sang Mesias sebagai Raja Agung Sang Penyelamat itu, maka janji itu pasti akan digenapi. Maka menjadi alamat juga bagi kehidupan kita, pemirsa dan saya, untuk terus merenungkan kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan dan kita berbuat bagi Allah. Karena dalam setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani, janji Allah akan selalu Tuhan penuhi bagi kita. Tetapi terkadang sebagai manusia, kalau kita berjanji untuk Tuhan, kadang mungkin kita ingkari. Tetapi Allah dalam Yesus, Dia tetap meneguhkan keyakinannya, mengkukuhkan perjanjiannya dengan kita. Sebagai Raja Agung Sang Penyelamat, perlu kita siapkan kehidupan kita. Kita siapkan ruang-ruang hati kita, agar supaya ketika Dia hadir, Dia membawa keselamatan itu bagi pemirsa dan saya. Dan ketika kita telah menerima keselamatan itu, kita berbagi keselamatan itu dengan orang lain, agar orang-orang di seputar kita dapat memahami arti dan maksud kehadiran Yesus di tengah kehidupan dunia dan manusia sebagai Raja Agung dan sebagai penyelamat bagi kehidupan kita. Kiranya melalui perenungan firman ini kita dikuatkan dan kita akan terus dimampukan Tuhan untuk menyediakan hati kita, menyediakan hidup pribadi dan keluarga kita untuk menerima kehadirannya, agar sukacitanya terus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan pemirsa dan saya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa yang terkasih, yang diberkati Tuhan, untuk mengakhiri akan semua rangkaian perenungan firman Tuhan kita di siang hari ini melalui program Cahaya Kasih Natal, produksi TVRI Papua Barat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan Tuhan dalam sebuah luapan syukur oleh karena penyertaan dan kasih Tuhan kami alami dalam kehidupan ini. Tuhan boleh memperkenankan kami dalam perjumpaan melalui program Cahaya Kasih Natal, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Biarlah perenungan firman yang sudah boleh kami dengar itu akan terus menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup ini. Dan kami akan tetap menjadi orang-orang yang tetap menyiapkan diri kami, hidup kami untuk menanti kehadiran Tuhan. Baik sebagai Raja Agung Penyelamat kami, tapi juga kedatangan kedua kali Engkau sebagai Hakim yang adil. Sempurnakanlah semua yang sudah kami lakukan saat ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan membimbing kami memaknai kebenaran firman di saat ini. Kami juga berkenan berdoa bagi kru yang bertugas dalam program Cahaya Kasih Natal produksi TVRI Papua Barat ini. Tuhan menyempurnakan semua kerja anak-anak Tuhan yang tergabung dalam kru ini. Diberkatilah setiap tanggung jawab, setiap kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Kehidupan pribadi tapi juga bersama keluarga-keluarga mereka.
Biarlah dimanapun mereka ada, mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang dalam semua tanggung jawab dan tugas yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Semua pemirsa yang ada diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas, dalam setiap kehidupan yang dijalani, dalam persiapan untuk menanti kehadiran Tuhan sebagai Sang Mesias, sebagai Raja Penyelamat kami. Biarlah kami boleh menyiapkan kehidupan kami, totalitas diri kami, untuk tetap menerima kehadiran Tuhan, agar Engkau lahir dan membawa sukacita abadi dalam seluruh kehidupan kami. Berkati semua kami Tuhan, dan biarlah sukacita kehidupan akan terus Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup ini. Kami siap hati, kami siap hidup kami untuk menyambut kelahiran-Mu di tengah kehidupan dunia dan manusia. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Demi nama-Mu ya Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, saya mewakili seluruh perangkat pelayan dan semua umat Tuhan Jemaat GPI Papua Sola Fide Manokwari mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.